Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Expert Lab bersama FIDA dengan topik meningkatkan digital trust di fintech, peran identitas digital dalam transaksi aman dan mudah demi melindungi data pribadi pengguna. Perkenalkan, saya Yunita Sulaiman atau Nata, selaku Senior Policy Associate di Avtek yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa dan mengapresiasi kehadiran para pembicara serta moderator yang saya hormati Bapak Asep Iskandar, selaku PLT Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK, Bapak Rela Ginting, selaku Direktur Pengembangan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Bapak Arik Bani Hardi, selaku Sandiman Ahli Muda pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata Deputi 4 BSSN, Bapak Tuaman Manurung, Analis Kebijakan Muda, PIC Regulasi Bidang PDP, Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika. Bapak Ahmad Taufik, SVP Produk FIDA, Bapak Jeffrey Pratama, Partnership dan Ecosystem Development, Asosiasi Health Tech Indonesia, Bapak Budi Ganda Subrata, selaku Sekjen Avtek, Bapak Richie Aktorian, Chapter Secretary, Information System Audit dan Control Association, ISAKA Indonesia Chapter. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat dan salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir. Selamat bergabung untuk seluruh penggiat fintech yang berada dalam Expert Lab pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme untuk mengikuti acara, dan kami berharap Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dapat mengikuti acara Expert Lab ini hingga akhir. Bapak, Ibu yang berbahagia, serta rekan-rekan penggiat fintech, Expert Lab merupakan salah satu program reguler Avtek yang hadir sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan serta wadah berbagi informasi terkait ragam layanan fintech, khususnya terkait dengan inovasi keuangan digital dan isu-isu yang relevan untuk keberlangsungan industri fintech kepada anggota atau member maupun masyarakat. Dan Expert Lab pagi hari ini diselenggarakan oleh Avtek bersama dengan FIDA. Mengawali acara ini, saya akan menginformasikan susunan acara secara singkat. Acara ini akan dibuka oleh opening remarks oleh Bapak Asep Iskandar, kemudian akan dilanjutkan dengan sedikit speech dari Bapak Budi Ganda Subrata selaku Sekjen Avtek, lalu akan dilanjutkan dengan sesi panel bersama oleh Bapak Rela Ginting, Bapak Arik Bani Hardi, Bapak Tuaman Manurung, Bapak Ahmad Taufik, dan Bapak Jeffrey Pratama yang akan dipandu oleh Bapak Richie Aktorian. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan membuka Expert Lab ini dengan sama-sama mendengarkan opening remarks dari Bapak Asep Iskandar selaku PLT Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD OJK. Kepada Bapak Asep, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gitu ya. Tadi saya dipersilahkan duduk. Memang bagi saya kan ada pepatah ya. Berdiri sama tinggi, duduk ya sama saja memang buat saya ya. Segini-gini aja gitu. Biar enggak tegang Bapak dan Ibu ya. Tentu saya pada kesempatan hari ini berbahagia sekali bahwa saya bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu semua di ruangan ini, dan ini hibrid ya, ada online juga ya Bapak dan Ibu ya. Ada online juga, udah berapa ribu peserta di online kalau boleh tahu? Ya ada, lebih ya, pokoknya lebih gitu ya. Oke baik, pertama tentu saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Yang pertama adalah Bapak Budi Ganda Subrata selaku Sekjen Asosiasi Fintech.
Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih Bapak Rela Ginting, Direktur Pengembangan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, rekan saya ya. Bapak Arik Bani selaku Sandimin Ahli Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata Deputi 4 Badan Siber dan Sandi Negara. Kemudian Bapak Tuaman Manurung yang mungkin pada kesempatan ini sebagai narasumber, Analis Kebijakan Muda, PIC Regulasi Bidang Perlindungan Data Pribadi, Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, kemudian Bapak Ahmad Taufik, SVP Produk Vida. Ya ini memang maaf nih saya benar-benar orang Sunda asli, nggak bisa bedain P dan P gitu. Nanti kalau salah-salah bilang Vida ya mohon izin ya. Kemudian Bapak Ricci Aktorian ya, selaku Chapter Secretary Information System dan Audit and Control Association ISAKA Indonesia. Bapak Ricci Aktorian ya, oke siap Pak ya. Mungkin dulu bapaknya berharap jadi aktor ya, sama ibunya ya. Ricci Aktorian. Oke. Kemudian perwakilan Asosiasi Health Tech Indonesia, apakah hadir juga ya? Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Pada kesempatan ini tentu pertama saya ingin sampaikan bahwa memang dalam 4 tahun terakhir ini kita menyaksikan inovasi dan berkembang secara masif pada semua aspek kehidupan ya Bapak dan Ibu, baik dari sisi pemampatan ekonominya juga sangat besar dan juga ekonomi digital Indonesia. Kita juga mengalami masa-masa pandemi di mana mungkin perkembangan pelayanan digital juga berkembang pada saat itu ya. Saya juga benar-benar merasakan manfaatnya karena saya juga waktu itu pandemi itu saya mengalami isoman 2 kali ya, di Agustus dan di bulan apa gitu, waktu itu lagi rame-ramenya gitu pandemi itu ya. Mudah-mudahan sekarang sih udah sembuh karena udah 3 kali disuntik gitu ya. Kemudian kehadiran inovasi digital di tengah masyarakat juga tentu memberikan manfaat yang cukup besar kepada kita semua. Karena mungkin itu akan memudahkan pertukaran informasi ya di antara kita baik secara di dalam negeri maupun dengan di luar negeri. Kemudian kami juga punya data bahwa di tahun 2022 ini bahwa kontribusi ekonomi digital Indonesia itu akan menyentuh angka 4.531 triliun. Itu suatu angka yang cukup besar ya. Dan itu merupakan 18% atau 3,16 kalinya dibandingkan tahun yang akan mencapai di posisi 2030. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini rame Indonesia ini inovasinya itu berada pada peringkat 6 di dunia dengan jumlah startup terbanyak yaitu 2.506 startup. Ya. Kemudian startup ini juga alhamdulillah memang ada beberapa yang sudah melakukan akses di ASEAN ya. Dan itu ininya ruang lingkupnya banyak, ada yang di retail, logistik, kemudian e-commerce dan juga keuangan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati bahwa tidak dapat dipungkiri oleh kita bersama bahwa inovasi di bidang keuangan digital ini juga cukup melimpah gitu ya, mempunyai potensi untuk memperkuat pasar dan meningkatkan layanan untuk kepentingan konsumen terutama dalam mendukung layanan keuangan yang tersedia saat ini. Kemudian dengan skalabilitas, efisiensi dan biaya transaksi yang lebih rendah yang ditawarkan oleh para pelaku keuangan digital juga mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mendorong inklusi dan meningkatkan akses dengan menggunakan teknologi baru ya. Nah, dari seluruh manfaat tersebut kita dapat melihat bahwa inovasi di bidang keuangan telah mendemokratisasi keuangan tradisional yang ada saat ini. Namun memang masih ada gap setidaknya dari sisi regulasi ya, kemudian mitigasi resiko dan juga penyiapan sumber daya manusia yang terampil. Nah, kemudian berbicara mengenai keuangan digital, mungkin saya sedikit dari OJK bisa tampilkan beberapa data yang mungkin kita akan bisa simak, istilahnya kita cermati bersama. Yang pertama mengenai fintech lending, ini ada di Juli 2023 ini, Bapak Ibu kita sudah memiliki 101 kalau tidak salah, 101 fintech lending. Kemudian dengan outstanding pembiayaannya yang cukup besar yaitu 55,98 triliun. Nyalurannya yang fintech lending Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk yang SCF atau security crowdfunding
itu ada sekitar 16 penyelenggara dengan 423 penerbit, 156.000 pemodal dengan total dana yang terhimpun adalah 911,35 miliar. Kemudian yang di kami juga yaitu inovasi keuangan digital atau IKD, penyelenggara IKD saat ini Bapak dan Ibu sudah ada terdapat 15 model bisnis atau klaster yang ada di kami, antara lain yang agregator, kemudian inovatif credit scoring dan juga financial planner. Nah, ini memang semuanya sebagian besar masih ada dalam posisi di regulatory sandbox yang ada di tempat kami di IKD. Kemudian penyelenggara IKD ini sebetulnya menjadi salah satu trigger munculnya lahirnya ruang lingkup pengaturan inovasi teknologi sektor keuangan pada Undang-Undang P2SK. Nah, ada yang lebih seru lagi yaitu terkait dengan kripto. Ya. Nah, untuk yang kripto ini nilai transaksi kripto mencapai nilai tertingginya di tahun 2021 dengan 859,4 triliun. Yang angka cukup besar menurut saya ya. Itu bisa berapa perusahaan asuransi gabung di situ ya. Oke. Kemudian nilai transaksi aset kriptonya secara full year itu tahun 2022 sebesar 306 triliun dengan rata-rata nilai transaksi bulanan mencapai 25,5 triliun. Kemudian nilai transaksi aset kripto di Juli 2023 senilai 75,81 triliun. Pelanggan aset kripto, saya nggak tahu apakah ada di ruangan ini yang pelanggan aset kripto ya. Ada nggak? Coba angkat tangan. Wah, pemain teknologi harusnya ada ya. Oke. Itu pelanggan aset kripto itu per Desember 2022 mencapai 16,7 juta. Jauh lebih banyak daripada pemegang polis asuransi, beberapa perusahaan asuransi itu. Langsung melejit ya. Kemudian meningkat menjadi 17,67 juta di Juli 2023 ya seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya yang lebih penting daripada aspek digital ini ya, seperti tema sekarang mungkin Bapak dan Ibu ketahui adalah mengenai digital trust ya. Dan Ibu kita harus bangun bahwa setelah mengidentifikasi manfaat, perkembangan resiko dan juga gap perkembangan industri keuangan digital, OJK juga memiliki misi ya untuk mengembangkan sektor jasa keuangan yang aman, efisien dan juga berintegritas serta memperkuat perlindungan konsumen. Makanya kenapa hari ini kita undang Pak Rela Ginting untuk berbicara bagaimana perlindungan konsumennya, kemudian memperdalam pasar, meningkatkan inklusi keuangan dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, untuk teknologinya memang adopsi teknologi baru ini tidak hanya mengubah model bisnis, tetapi juga mengubah mindset dan cara pengawasan untuk meningkatkan inovasi di pasar dengan tetap memastikan integritas pasar daripada para pelaku usaha. Baik Bapak dan Ibu, rasanya mungkin kita dan saya khususnya tidak perlu ini ya berpanjang-panjang lagi. Intinya bahwa pada kesempatan ini kami di OJK menyambut gembira acara ini ya. Paling enggak kita bisa meningkatkan pemahaman, kemudian menyatukan industri lebih guyup lagi ya, lebih bisa bekerja sama lagi, kompak dengan OJK ya. Dari analisis kita saat ini memang ada beberapa teman di industri yang mungkin ya mulai ya timbul tenggelam gitu ya, kan mereka ada di regulatory sandbox juga. Ada yang saya katakan mungkin hidup segan, mati tak mau juga gitu ya, seperti itu ya. Kurang aktif, kemudian laporan keuangan, laporan bulanan juga tidak disampaikan ke OJK. Nah itu saya berpesan supaya teman-teman di asosiasi Aptek juga bisa melakukan bantu monitoring lah. Untuk pengawasan market conduct-nya juga saya harapkan bisa dilakukan. Kemudian untuk yang digital signature dan juga digital trust ini ya, mungkin Bapak dan Ibu juga perlu koordinasi juga dengan Dukcapil ya untuk bisa memastikan bahwa apa yang akan dilakukan juga sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada di mereka gitu ya. Kita tidak ingin ada misalnya ada konflik atau pelanggaran dengan ketentuan yang ada di mereka ya. Kita tetap harus bisa jalan bersama-sama dalam koridor peraturan yang ada itu seperti itu ya. Saya juga terima kasih kepada narasumber dan yang bisa hadir pada pertemuan hari ini. Mari kita simak bersama ya dari sisi aspek perlindungan konsumen, dari teknologi dan lain sebagainya kita bisa dengarkan. Demikian Bapak dan Ibu dari saya sambutannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan gitu ya. Apabila ada hal-hal yang tadi saya melucu sebetulnya enggak lucu ya enggak apa-apa. Mohon diizinkan gitu. Mohon dimaafkan. Oke.
Baik, demikian terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Asep atas opening remarks yang telah disampaikan. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, izin saya mau mengundang seluruh speaker dan juga moderator untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Asep, Bapak Budi silakan, Pak Tuaman, Pak Rela Ginting, Bapak Arik Bani, Bapak Ahmad Taufik, Bapak Jeffrey Pratama dan Bapak Ricci Aktorian. Berikan senyum selebar-lebarnya Pak. Oke, udah siap kamera? Oke, banyak ya kamera ini, Bapaknya lihat yang mana dulu nih. Aduh, oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Oke, udah cukup? Oh, bener-bener. Biasanya paling bagus tuh ya Pak teknologinya tuh, jadi pasti bagus. Oke, udah cukup dokumentasinya. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi opening remarks yang akan diwakilkan oleh Bapak Budi Ganda Subrata selaku Sekretaris Jenderal Aftek. Kepada Bapak Budi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak menyangka traffic Jakarta harusnya udah biasa sih by now, tapi tetap aja macetnya itu tidak diperkirakan, jadi saya sedikit terlambat. Mohon maaf Pak Asep dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin pertama-tama yang saya hormati Bapak Asep Iskandar selaku PLT Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan IAKD Otoritas Jasa Keuangan. Para narasumber dan moderator hari ini, Bapak Rela Ginting selaku Direktur Pengembangan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Bapak Arik Bani Hardi, Sandiman Ahli Muda pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan Perdagangan dan Pariwisata Deputi 4 BSSN, Bapak Tuaman Manurung, Analis Kebijakan Muda Kementerian Kominfo, Bapak Ricci Aktorian, Chapter Sekretari dari ISAKA, Bapak Jeffrey Pratama, Partnership dan Ecosystem Development Asosiasi Health Tech Indonesia, Bapak Ahmad Taufik, SBV Produk FIDA, seluruh peserta yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan publik. Saya juga ingin menyapa teman-teman di Aftek dan juga teman-teman di FIDA yang sudah berkenan menjadi host hari ini. Ini kantornya baru, saya juga baru diinformasikan, baru pindah 3 bulan yang lalu. Terima kasih sudah menjadi host kami juga Pak hari ini. Bapak Ibu yang sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi mungkin saya ingin ada 3 talking points atau key points yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin dari perkembangan digital saat ini itu seperti apa. Yang kedua, threat atau ancaman digital yang muncul itu seperti apa. Dan yang ketiga tentunya ke depannya bagaimana seiring dengan topik hari ini yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan digital trust khususnya di industri fintech saat ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya saya boleh sedikit perkenalan, tahun 2016 Aftek itu didirikan oleh kurang lebih 4 atau 5 perusahaan, bahkan salah satu founder Aftek, Bapak Niki Luhur yang selaku co-founder dari FIDA, itu juga ada, kita di Wisma Barito Pasifik waktu itu saya, Niki dan beberapa orang juga bertemu, karena kita ini industri fintech, industri yang orang mikirnya kita nggak mau diatur, padahal sebenarnya kita pengen sekali diatur. Jadi waktu itu kita industri fintech, kita ngelihat kita ini di bawah OJK, di bawah BI, di bawah dua-duanya, di bawah Kominfo, jadi ada kebingungan nih karena waktu itu memang di 2016 fintech itu masih baru. Peer-to-peer lending baru bermunculan tapi waktu itu di bawah POJK, pada saat itu POJK 35 maupun POJK 10 belum terbit, jadi belum ada ranah hukum yang mencakup perusahaan pembiayaan khususnya di melalui kanal digital maupun perusahaan peer-to-peer lending. Jadi waktu itu kami berkumpul dengan semangat, ini nanti ke depannya bagaimana nih khususnya untuk dari sisi aturan, dari sisi regulasi yang berlaku. Karena memang pada saat itu prinsip kami adalah kami bisnis yang berinovasi baru, masuk ke sektor keuangan yang memang trust itu susah didapat tapi gampang hilangnya. Jadi bagaimana kita juga bisa bekerja sama dengan regulator untuk menjadi industri yang sama-sama dibangun bersama-sama oleh players dan juga dengan industri. Jadi kita didirikan di tahun 2016 dan fast forward di tahun 2023, kurang lebih hari ini kita sudah ada berapa ya Bine? 300
360 member. Awal mulanya dari hanya beberapa bisnis model saja, sekarang bisnis modelnya ada electronic signature, eKYC, cloud service provider, data analytics, maupun bisnis model seperti e-money, payment gateway, peer-to-peer lending, maupun sektor jasa keuangan lainnya. Jadi kita ngelihat dari beberapa tahun terakhir itu inovasi makin berkembang, dan tentunya yang jadi pertanyaan adalah dengan semuanya ini masuk ke era digital dan juga didukung oleh infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan juga smartphone penetration, jasa keuangan ini juga penetrasinya semakin meningkat khususnya di masyarakat luas. Untuk masyarakat-masyarakat di kota besar atau affluent segment seperti kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, adaptasinya mudah. Tapi bagaimana apabila sektor jasa keuangan yang sifatnya digital ini mulai masuk ke mass market? Bagaimana kita bisa nggak hanya edukasi, tapi bagaimana kita juga bisa meningkatkan trust agar masyarakat-masyarakat ini juga jauh lebih paham, kita tidak hanya ngomongin inklusi saja, tapi juga literasi keuangan. Jadi itu poin yang pertama kita melihat dalam beberapa tahun terakhir itu, inovasi dari sektor keuangan digital itu tuh semakin meningkat. Yang kedua, bagaimana dengan ancamannya? Kita sudah melihat sendiri cyber threat seperti identity theft, account takeover, kemudian data breach, itu merupakan suatu ancaman yang mau nggak mau juga semakin banyak dengan semakin banyaknya sektor keuangan digital ini. Identity theft misalnya contohnya data orang atau data KTP dicuri, kemudian dia bisa buka akun pinjol, kemudian akun itu dipakai untuk kebutuhan yang mungkin tidak berkenan, tapi orang yang identitinya itu dicuri, kemudian tiba-tiba secara hukum dia yang harus bayar balik padahal dia tidak pernah membuka akun tersebut. Jadi bagaimana kita bisa melakukan verifikasi identitas. Kalau zaman dulu functional equivalent-nya adalah kita ke bank, kita tatap muka, kemudian KTP diverifikasi. Pada saat itu beberapa bank sudah punya tools untuk cek biometriknya seperti apa, koneksi ke Dukcapil, kemudian beres, identitas terverifikasi. Kemudian ada POJK atau PBI atau PPT di mana harus dilakukan pengkinian data dalam beberapa waktu, misalnya 3 tahun atau risk assessment, sehingga data itu dicek secara berkala. Functional equivalent di digitalnya itu gimana? Bagaimana kita bisa melakukan itu semuanya dari aplikasi? Disinilah muncul konsep seperti tanda tangan elektronik, electronic certification, maupun konsep seperti eKYC di mana verifikasi identitas itu mampu dilakukan dengan koneksi API dengan Dukcapil, di saat yang bersamaan juga comply terhadap ketentuan APU PPT. Itu yang kedua, kita melihat bagaimana dari cyber threat yang berkembang. Nah, ketiga ke depannya gimana? Saya sendiri mungkin personally di Avtech juga cukup senang dan cukup encourage melihat adaptasi maupun dalam tanda kutip modifikasi dari regulasi itu mampu mengakomodasi perkembangan digital. Contohnya POJK dan PBI yang mungkin dulunya kalau misalnya untuk customer due diligence itu harus tatap muka, sekarang itu bisa tatap muka atau menggunakan teknologi yang memadai sehingga dapat memitigasi resiko yang terkait. Jadi di sisi aturan pun sudah mengakomodir untuk menggunakan teknologi agar dapat mendapatkan functional equivalent yang saya sebutkan tadi. Jadi misalnya dengan menggunakan konsep tanda tangan elektronik, atau misalnya electronic certification, atau eKYC dengan melakukan verifikasi ke Dukcapil untuk melakukan hal sesimpel customer due diligence. Bagaimana dengan konsep-konsep yang lainnya, fraud detection, kemudian device fingerprinting, ini salah satu cara dan inovasi-inovasi yang mungkin kedepannya dapat dilakukan dan mungkin menjadi topik hari ini untuk bagaimana kita bisa meningkatkan digital trust khususnya di industri fintech. Karena kembali yang tadi saya sebutkan, trust itu sesuatu, baik itu maupun digital maupun non-digital, trust itu sesuatu yang susah dicapai, tapi hilangnya itu gampang. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama menjaga trust tersebut di era digital atau di ranah digital, tentunya dengan beberapa inovasi dan juga kebijakan-kebijakan yang sudah ada, agar kita juga mampu bersama-sama meningkatkan inklusi, khususnya di mass segment, tapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan literasi tersebut. Buat teman-teman yang hadir di sini, harapan kami sesi ini juga menjadi sesi yang bermanfaat, diskusinya juga mungkin diskusi yang cukup dalam, sehingga kedepannya diskusi ini terus berjalan antara industri, regulator maupun pemangku kebijakan lainnya. Saya harap sesi ini juga bisa membuka diskusi yang lebih panjang dan harapannya ini juga bisa meningkatkan inklusi dan juga literasi dan edukasi khususnya ke masyarakat dalam sektor jasa keuangan digital. Demikian dari saya, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi Ganda Subrata. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi panel yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya, yang akan dipandu oleh Bapak Richie Aktorian. Adapun dalam sesi diskusi panel ini akan bergabung juga Bapak Rela Ginting,
Bapak Arik Bani Hardi, Bapak Tuaman Manurung, serta Bapak Ahmad Taufik dan juga Bapak Jeffrey Pratama. Kepada Bapak Richie Aktorian kami persilakan untuk membuka dan memandu sesi diskusi panel pagi ini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya mewakili ISAKA. ISAKA tentunya asosiasi yang erat kolaborasi bersama Aftek juga gitu ya. Kita juga sudah memiliki MOU juga bersama dengan Aftek. Saya mewakili ISAKA, nama saya Richie Aktorian dari chapter sekretarinya ISAKA. Kelihatannya saya hari ini punya beberapa kaki. Bapak Ibu sekalian, jadi selain di ISAKA saya pun juga Principal Cybersecurity di Grab dan OVO gitu ya. Jadi kalau tadi bahas soal startup, fintech, kami pun juga termasuk dari anggota Aftek juga gitu ya. Dan saya rasa kami pun juga customer dari Vida gitu ya. Oke, saya akan mulai sesi diskusi juga gitu ya di dalam sesi pagi ini yang topiknya sangat menyenangkan. Mudah-mudahan untuk Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Ganda Budi Subrata sudah mention tuh beberapa kali gitu ya soal trust gitu ya. Jadi topik pagi ini itu adalah terkait dengan meningkatkan digital trust di fintech, peran identitas digital dan dalam transaksi aman dan mudah demi melindungi data pribadi pengguna gitu ya. Dan narasumber kita di sini pun juga adalah narasumber yang beken-beken gitu ya, nama-nama yang biasanya hanya kadang kita ikutin di dalam sesi YouTube dan lain-lain. Nah, sekarang kita bisa hadirkan di sini gitu ya. Nah, pagi ini kita akan ada kedatangan beberapa narasumber. Saya izin untuk panggil. Pertama itu adalah Pak Rela Ginting, mohon maaf. Pak Rela Ginting selaku Director Pengembangan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen dari OJK. Saya izin Pak, dipersilakan untuk ke depan. Boleh Pak. Oke, saya panggil undang ke depan untuk narasumber yang kedua, yaitu Sandiman Ahli Muda pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata, Deputi 4 BSSN, Bapak Arik Bani Hardi. Kalau Mas Arik Bani ini ibaratnya kita tukeran Bapak Ibu sekalian. Jadi biasanya kalau BSSN punya acara, terkadang saya diundang jadi narasumber, beliau yang jadi moderatornya. Nah sekarang kita tukeran ya. Nah ini lengkap nih, jadi jarang-jarang kita punya satu event regulatory bodies-nya itu dari beberapa stakeholder gitu ya. Nah udah ada OJK, udah ada BSSN, nih pas banget kita ngomongin data pribadi, kita juga kedatangan dari Kominfo. Saya undang dari analis kebijakan muda, Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Bapak Tuaman Manurung. Nah, ini dari regulatory bodies. Ini kelihatannya kita pun juga diskusinya akan sangat lengkap gitu ya, dengan adanya SVP produk dari Vida gitu ya, selaku penyedia tanda tangan elektronik gitu ya, Bapak Ahmad Taufik. Dan yang terakhir saya undang ke depan yaitu Partnership dan Ecosystem Development dari Asosiasi Health Indonesia, Bapak Jeffrey Pratama. Nah, ini orang-orang kerennya sudah ada di depan semuanya gitu ya. Jadi kita akan sama-sama berdiskusi, yang mudah-mudahan ini akan memberikan wawasan tambahan gitu ya untuk kita semua. Jadi dari regulatory bodies ada, dari penyedia solusi ada, dan juga dari perwakilan dari industri pun juga ada gitu ya. Ini akan sangat lengkap sekali. Nah, izin Pak. Oh, oke. Oke, jadi mungkin saya akan langsung mulai aja karena waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu sekalian. Biasanya kalau misalkan di dalam sesi panel gitu ya, waktunya cukup panjang, tetapi member dari panelnya itu nggak terlalu banyak. Nah ini membernya banyak,
kita akan dapatkan gambaran yang cukup luas wawasannya gitu ya, tetapi trade off-nya adalah ini waktunya mepet sekali gitu ya. Jadi nanti kita akan diskusi, kita akan lempar beberapa pertanyaan dan diharapkan juga nanti narasumber akan bisa share dengan waktu yang dibatasi gitu ya. Jadi kalau misalkan saya share pertanyaannya bisa langsung segera dijawab, kalau misalkan menyerah bisa dada-dada ke kamera gitu ya. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu dengan dari OJK nih Pak, gitu ya. Ini kelihatannya seru sekali ya. Kita udah tadi Pak Asep sharing soal bagaimana pengembangan kemudahan dan tadi sharing juga soal kripto dan lain-lain gitu ya. Terus ditambahkan juga bahwa sekarang ini serangan-serangan cyber pun itu juga makin marak. BSSN juga kemarin mencatatkan serangan pun juga semakin bertambah gitu ya Pak. Nah, ingin sharing sedikit nih Pak, mungkin Pak dari OJK gitu ya Pak. Bagaimana sih sebenarnya pendekatan OJK nih Pak sebagai regulator dalam membina dan memastikan terciptanya nih kepercayaan publik. Karena tadi sempat di-mention bahwa trust itu sesuatu yang sulit didapatkan tapi gampang gitu ya Pak untuk terlepas gitu ya. Dan tentunya peran OJK ini pastinya sangat krusial sekali dalam hal ini. Di dalam perlindungan data pribadi pengguna di industri fintech Pak. Mungkin bisa di-share. Ini jawabannya panjang nih, tapi karena waktunya singkat terpadat. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertama ya kalau kita lihat tadi pemaparannya dan juga dari Undang-Undang OJK maupun Undang-Undang P2SK kan clear sekali ya bahwa memang sektor jasa keuangan itu tumbuhnya luar biasa, kompetisinya tinggi gitu ya, dan ditantang untuk memenuhi standar-standar yang internasional lah ya, kita mampu bersaing. Dan semuanya itu ya seperti layaknya industri jasa keuangan dimanapun, inovasi itu merupakan bagian dari kehidupannya sehari-hari gitu ya, itu sudah pasti. Nah, kita di OJK tentu saja dituntut untuk bisa pertama sekali untuk tetap industri jasa keuangan itu bertumbuh secara wajar, terus berkembang gitu, tapi di sisi lain juga tentu saja kita dituntut untuk bisa melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Inovasi itu dan perlindungan konsumen tentu saja harus seimbang gitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi tentang trust ya, kalau dilihat tentu saja kalau kita mampu melindungi konsumen dan masyarakat itu pasti akan menumbuhkan trust juga dari masyarakat, konsumen dan masyarakat itu sendiri. Poinnya tentu saja di situ ya. Kalau saya dulu bicara dapat semacam mentor lah dari atasan saya, kalau trust itu katanya dua, kompetensi dan perilaku kita gitu. Kalau kompetensinya oke tapi perilakunya enggak bisa juga trust kan. Jadi kalau dia pilotnya istilahnya itu udah tahu kita pengalaman tapi kita tahu dia suka minum mabuk kan takut juga kita ya Bapak Ibu sekalian ya, jadi penumpangnya gitu. Jadi kira-kira gitu, kombinasinya ada dua. Nah, dari sisi kami tadi, dari sisi perilakunya tentu saja kami makanya selama ini akan melakukan pengawasan terhadap market conduct. Nah, dari sisi kita, dari sisi pelindungan konsumen, kembali lagi dari sisi pengaturannya, kalau kita lihat lagi kami sudah menerbitkan peraturan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Dan di dalam perlindungan konsumen dan masyarakat itu kita menerapkan beberapa prinsip di sana. Salah satu hal yang penting adalah terhadap perlindungan aset, privasi, dan data pribadi konsumen. Nah, itu yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan. Dan di dalam detailnya lagi beberapa hal yang kita atur di situ, antara lain bahwa konsumen pelaku usaha jasa keuangan itu pada saat awal dia harus memastikan itikat baik dari konsumen itu. Nah, itu dia tentu saja salah satu caranya adalah mengidentifikasi atau memverifikasi identitas pribadinya. Kemudian tentu saja ada beberapa larangan yang juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang nanti mungkin Pak Tuaman bisa sampaikan juga, bahwa misalnya dia tidak boleh
mentransfer data pribadi si konsumennya. Kemudian juga tidak boleh ini misalnya konsumen itu sudah mengajukan permohonan tapi kemudian dia menarik permohonannya itu, nah itu nggak boleh di-sharing misalnya. Atau juga misalnya ada nasabah ini mengajukan permohonan, kan sudah menyampaikan dokumen-dokumen data pribadinya, tetapi mungkin permohonannya ditolak oleh pelaku usaha jasa keuangan, itu juga nggak boleh di-sharing karena biasanya itu banyak terjadi juga di dalam prakteknya. Itu beberapa kebijakan kita terkait dengan pelindungan data pribadi secara umum. Tapi di dalam prakteknya juga kalau kita bicara tentang digital identification tadi, termasuk kita sudah mengakui juga di dalam POJK kita tentang tahun 2022 itu tentang peer-to-peer lending itu, bahwa kita mengatakan bahwa salah satu komponen untuk tanda tangan digital itu kita perkenankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu sebagai pengantar awal dari saya, Pak. Terima kasih. Pak Rela Ginting, sebenarnya tadi lanjutannya saya ingin tanya soal digital trust. Tapi kelihatannya pertanyaannya belum diajukan, Bapak udah menjawab secara komprehensif lengkap gitu ya. Kalau gitu saya izin untuk ke narasumber kedua gitu ya dari BSSN. Ini kebetulan rekan saya nih. Nah, gimana nih teman-teman dari BSSN ngelihat peran dari identitas digital gitu ya dalam meningkatkan keamanan bertransaksi di dalam sektor fintech? Semua. Terima kasih. Yes. Mungkin untuk melihat pemanfaatan identitas digital, mungkin saya coba berangkat dari problem dulu, Pak Riji. Jadi problemnya mungkin identitas digital itu nantinya diperlukan karena sekarang kan tadi sudah disampaikan juga banyaknya inovasi di fintech terutama. Itu intinya bagaimana sih entitas yang melakukan transaksi dan komunikasi itu berhasil kita identifikasi, dan itu dinyatakan bahwa komunikasi dan transaksi itu berarti berhasil kalau kita sudah melakukan identifikasi. Terus kemudian mungkin kita banyak dari mungkin biasanya tahu ini 3 faktor authentication. Kalau kita ngomongnya faktor authentication ada 3 yang kita biasa ketahui, what you know, what you have, dan what you are. Nah, ternyata berdasarkan data yang ada itu sebagian penyedia tes. Nah, sebagian besar penyedia sistem elektronik itu masih mengimplementasikan yang paling sederhana, yaitu what you know, yang biasa ketahui username dan password gitu ya. Kalau untuk ini dalam hal authentication ya Pak ya. Terus kemudian yang lebih sedikit ditambahkan dengan faktor authentication, yaitu what you have. Biasanya kita tambahkan dengan adanya dongle, adanya USB token atau perangkat device yang memang sudah dimiliki yang digunakan untuk mengakses. Terus kemudian yang paling langka adalah tambahan faktor authentication what you are, dan banyak yang dipakai biasanya biometrik, ada fingerprint, ada iris, ada hal-hal yang terkaitan dengan biometrik. Kemudian berangkat dari problem lagi, ternyata mungkin dari data statistik juga, jadi rata-rata orang pengguna internet itu satu orang memiliki 10-15 akun. Itu data dari data statistik yang saya baca. Terus kemudian mereka harus menghafalkan username dan passwordnya masing-masing yang berbeda gitu. Itu problemnya. Terus kemudian problem lagi, 23 juta pengguna di internet itu ternyata masih menggunakan password default yang masih diperbolehkan oleh sistem. Passwordnya 1-6. Itu masih ada 23 juta pengguna internet yang ada di seluruh dunia masih menggunakan itu ternyata. Kemudian
problem lagi si penyelenggara sistem mengimplementasikan requirement kompleksitas dari password. Ya, mungkin sekarang kita juga kalau bikin password nggak boleh gampang-gampang ya, sudah langsung tidak diperbolehkan sama sistem. Tetapi setelah persyaratan itu dibuat, requirement itu dibuat, secara data 75% pengguna akun itu mereka melakukan permohonan untuk riset setiap 90 hari. Jadi itu adalah problem-problem pemanfaatan password untuk saat ini. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang mulai berinvestasi di bidang identitas digital, termasuk biometrik. Biasanya yang paling ini biometrik. Mungkin dari situ kalau melihat implementasi dari identitas digital itu, yang jelas bisa meningkatkan efektivitas. Jadi si pengguna itu sudah tidak perlu menghafalkan username dan password lagi, tetapi dengan catatan implementasi yang baik, yang sesuai dengan peraturan perundangan, terus kemudian implementasi secara teknis, secara kebijakannya juga sesuai, dan kelebihan lain dari pemanfaatan identitas digital ini adalah identitas digital ini lebih sulit ditiru, Bapak Ibu sekalian, lebih sulit ditiru. Kenapa? Karena ya yang namanya biometric identity itu benar-benar unik gitu dari setiap personal gitu. Tetapi mungkin nanti Pak Tuaman bisa di UU PDP disebutkan kalau data biometrik itu merupakan salah satu jenis data pribadi ya Pak ya. Nah itu mungkin harus disesuaikan dengan koridor-koridor peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Mungkin dari situ, kalau untuk ancamannya mungkin nanti aja Pak ya. Kalau ini itu dari implementasi identitas digital intinya dapat meningkatkan level security dari implementasi sistem begitu. Tapi ini diskusinya lagi seru nih Pak Arik gitu ya. Ibaratnya tadi Pak Arik udah ngasih setengah clue, setengahnya lagi nih sayang sekali kalau misalkan dilewat nih mumpung lagi panas. Tadi udah ngomongin soal kelebihan dari identitas digital dan lain-lain gitu ya. Tapi dengan konturnya Indonesia saat ini gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, pengguna internet semakin tahun semakin banyak. Apa sih yang BSSN lihat dari resiko ancaman yang kemungkinan terjadi di dalam identitas digital ini? Dan bagaimana nih bagi penyedia-penyedia layanan identitas digital untuk dapat memitigasi resiko-resiko ini gitu ya, dan tetap untuk menjaga digital trust, karena kita konteksnya sekarang kan digital trust. Terima kasih Pak Arci. Mungkin lanjut ya, jadi kalau tadi kita udah melihat kelebihan dari implementasi identitas digital, kemudian saya akan menyampaikan sedikit terkait tugas dan fungsi BSSN yang dilakukan oleh tim monitoring keamanan siber yang ada di Direktorat Operasi Keamanan Siber yang ada di BSSN. Jadi itu adalah direktorat yang melakukan monitoring anomali traffic yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi berdasarkan laporan dari Direktorat Operasi Keamanan Siber, jadi di tahun 2022 hasil monitoringnya terus kemudian analisis yang dilakukan itu memunculkan top 5, sebenarnya ada 10 tapi di garis bawah hanya top 5 yang menjadi forecast untuk perkiraan di 2023 itu menjadi ancaman siber terbesar seperti itu. Yang pertama adalah ransom, terus kemudian APT, kemudian phishing, kemudian data breach, terus satu lagi saya agak lupa. Tetapi yang kalau kita lihat dari sini, ketika kita mengimplementasikan identitas digital, walaupun itu bentuknya kita ngambilnya dari biometrik, tetapi ketika itu kita pergunakan untuk mengakses sebuah sistem, maka data itu tersimpan dalam bentuk informasi digital atau data digital yang disimpan seperti halnya file-file lain, aset-aset perusahaan, informasi-informasi yang lain yang disimpan di database seperti itu. Nah itu
menyebabkan ancaman-ancaman yang ada di apa namanya di forecast yang dikeluarkan oleh BSSN itu top 5 ancaman itu juga berlaku kepada data identitas digital yang dikelola oleh perusahaan seperti itu. Kemudian khusus untuk sektor finance, kemarin saya baru minta data dari teman-teman operasi. Jadi ada satu semester laporan ini mungkin nanti ini ya bisa diakses. Jadi landscape laporan monitoring anomali traffic itu bisa diakses di websitenya BSSN. Itu bisa menjadi apa ya insight untuk pelaku industri untuk kira-kira yang sedang menjadi ancaman di Indonesia ini apa sih berdasarkan anomali traffic haris analisis BSSN, dan itu bisa menjadi masukan untuk membuat kontrol-kontrol yang lebih tepat untuk memitigasi adanya resiko dari ancaman tersebut seperti itu. Nah, dari laporan periode semester 1 kemarin itu di sektor finance itu di sektor finance khususnya terdapat 180 juta anomali traffic yang berhasil tercatat sama sensor-sensornya yang ada di sensor-sensor yang dimanfaatkan oleh BSSN. Dan 53% diantaranya itu adalah aktivitas malware, Pak. Nah, itu berarti forecastnya BSSN itu nggak meleset-meleset amat gitu. Terus kemudian di 2023 juga ransom juga benar-benar terjadi. Ransom itu kan sebenarnya adalah bagian dari malware, itu salah satu bentuk malware. Nah, itu yang kejadian di bank sebelah ya. Siap Pak, izin. Mungkin ada beberapa juga di yang lain tapi. Nah, itu benar-benar potensi dan anomali traffic yang dianalisis oleh teman-teman dari tim monitoring itu memang yang khusus ada di Indonesia, jadi unik gitu Pak. Memang inilah karakter serangan-serangan yang dia masuk ke Indonesia seperti itu. Terus kemudian berbicara terkait ancaman dari implementasi dari kita ngomongnya authentication biometrik ya. Itu baru tadi pagi saya baca sebuah paper Pak, sebuah paper yang dia melakukan bypass authentication. Jadi sudah pakai biometrik ternyata tapi masih bisa di bypass. Itu kenapa? Karena ternyata masih banyak implementator atau sistem aplikasi yang dia sudah menyatakan oh ini sudah aman dengan mengimplementasikan biometrik, tapi dia salah mengimplementasikannya, tidak dengan cara tidak dengan kaidah-kaidah secure coding yang benar gitu. Misalkan kalau tadi dari paper yang saya baca itu satu produk smartphone Android mungkin jadi hampir 80% mungkin sekarang itu semua smartphone sudah biometric enabled. Nah, itu jadi kelebihan juga tuh. Jadi kelebihan dari kalau kita mengimplementasikan identitas digital berbasis biometrik, maka pasarnya juga semakin besar. Nah, itu jadi kemudian balik lagi ke implementasi yang salah. Jadi mungkin agak berbicara sedikit teknis. Jadi Android itu kita ngomongnya satu platform Android itu sudah maupun iOS sebenarnya itu sudah menyediakan sebuah trusted environment execution yang itu dipakai untuk menyimpan parameter kredensial, terus kemudian seperti biometrik itu bisa disimpan di situ dengan aman. Jadi tidak bisa dengan mudah diekstrak oleh orang gitu Pak. Tetapi ketika implementasi yang salah yang tadi ada di paper tadi, itu disebutkan ternyata ini bisa dengan sangat mudah dilakukan ekstraksi, jadi sudah disimpan di dalam situ, tapi masih bisa dieksploit oleh orang untuk diambil datanya. Ya, kayak tadi ya, jadi biometrik itu kalau sudah tersimpan dalam data ya dia seperti halnya file-file lain, jadi itu bisa diambil Pak. Nah itu kemudian kemungkinan kedepannya itu riset-riset atau threat actor si penyerang itu yang tadinya hanya biasanya malware itu digunakan untuk mencuri kredensial, malware stealer kita tahu itu bisa jadi kedepannya juga dimanfaatkan untuk mencuri data-data biometrik yang tersimpan di perangkat pengguna seperti itu dengan adanya kesalahan dari
pengimplementasiannya. Mungkin itu sih Pak ya tadi yang Dan cukup menarik. titik terlemahnya itu sebenarnya Di adalah pengguna ya. Betul sekali Pak. Menarik banget. Ngeri itu gue bypass dari biometrik ya. Siap. Dan mudah-mudahan Mas Ari nggak pakai password 1 sampai 6 ya. Oke, sekarang saya mau undang untuk Pak Tuaman nih. Nih lagi seru gitu ya karena akhirnya Kominfo sudah mengeluarkan undang-undangnya ya pelindungan data pribadi di Oktober 2022 ya Pak ya. Dan masa waktu kita toleransinya adalah adopsi 2 tahun, which is sebenarnya waktu nggak kerasa Pak, gitu ya. Ini udah tinggal di Oktober 2024 dan teman-teman Kominfo seingat saya baru 2 minggu yang lalu mengadakan satu forum gitu ya di Bali dan menginformasikan bahwa ada rancangan peraturan pemerintah yang bentar lagi akan dirilis gitu ya Pak ya. Nah ini menarik sekali. Nah Pak, menurut pandangan Bapak nih Pak, Kominfo di dalam mendukung penggunaan tanda tangan digital, autentikasi biometrik, sertifikat digital dalam transaksi fintech itu seperti apa? Dan bagaimana manfaatnya melihat ini dalam hal keamanan, terutama relevansinya terhadap pelindungan data pribadi nih Pak? Ya, terima kasih Pak Ritchie. Saya kira begini ya, tadi saya sudah mendengar dari OJK juga, dari BSSN, bagaimana pemanfaatan teknologi dalam industri keuangan dan termasuk juga bagaimana ancaman dalam transaksi tersebut begitu ya. Nah, saya sebenarnya mau mengambil simpul yang agak berbeda nih Pak, karena bicara mengenai digital trust itu kan tidak terlepas dari budaya juga begitu ya, budaya yang ada dan termasuk juga bicara mengenai digital trust ini sebenarnya di kami di Kominfo itu sudah lama dibahas sebenarnya Pak. Waktu itu waktu saya ikut penyusunan Undang-Undang ITE termasuk juga penyusunan perubahannya 2019 dan termasuk juga waktu itu saya jadi PIC penyusunan PP 71 dan termasuk juga peraturan-peraturan pelaksana dari PP seperti Permen dulu 11 2008 yang diubah yang dicabut dengan Permen 11 2022 tentang PSRE itu ada satu keyakinan menurut buat saya sendiri bahwa pada akhirnya digital trust itu akan tercapai ketika budaya itu sudah tercipta begitu Pak. Artinya waktu penyusunan undang-undang undang-undang ITE dan peraturan pelaksananya itu PP 82 waktu itu yang dicabut dengan PP PP 72 tahun 2019 71 tahun 2019 itu masih mengenalkan istilah sertifikat elektronik waktu itu. Tapi sejak perkembangan zaman tentunya kita harus update juga begitu, artinya kalau kita lihat di PP 71 itu bicara sertifikat elektronik itu adalah penunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi. Artinya kita harus trust sesama dalam para pihak dalam transaksi elektronik itu harus sama-sama trust begitu. Itu yang dikedepankan dalam bicara mengenai sertifikat elektronik dan ada penyelenggara sertifikat elektronik yang terpercaya atau pihak ketiga yang hadir sebagai pihak yang terpercaya untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Nah, itu memang sudah diangkat dari konteks tahun 2008 Pak. 2008 sejak Undang-Undang ITE, tetapi kami melihat waktu itu 2018 kebetulan saya menulis banyak berkecimpung di data privacy, saya melihat ada gap nih. Kita bicara digital trust, proses identifikasi, verifikasi, menyatakan dialah dia mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi, dikenali begitu kan. Terpercaya, tapi kita lupa kadang prosesnya seperti apa sih gitu. Nah, oleh karena itu Kominfo hadir dalam konteks pelindungan data pribadi yaitu di 2020 waktu itu saya melalui penelitian itu 2014 saya sudah aktif riset untuk PDP sampai akhirnya diusulkan berupa dokumen akademisi waktu itu kita usung
di Kominfo, bahkan berpindah-pindah juga, Direktorat A, Direktorat B, sampai akhirnya di tempat saya, undang-undangnya menjadi Undang-Undang 27 tahun 2022. Yang pasti adalah konsep PDP ini bagaimana proses dalam mengidentifikasinya, Pak. Bagaimana proses memverifikasinya ketika dengan tujuan menciptakan digital trust tersebut. Kenapa? Karena kadang kita berusaha menciptakan digital trust dengan verifikasi seperti tadi disampaikan juga ada two authentication gitu, bisa biometrik, bisa tanda tangan digital, sertifikat elektronik begitu ya. Tapi prosesnya seperti apa nih? Kadang kita lupa nih bagaimana sih memproses menjadi sertifikat elektronik ini, tentu ada data pribadi, Pak. Kadang data pribadi tersebut dikoleksi, diproses, disimpan, diungkapkan, dihapus, itu pada waktu itu kami melihat belum ada aturan yang sangat komprehensif. Khususnya dalam hal, karena sesi ini adalah bicara digital trust, konteksnya adalah bagaimana mengidentifikasi dan verifikasi, tentunya perlu ada guidance ketika menciptakan digital trust tersebut berupa sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik, biometrik atau segala macam, itu harus ada guidance buat pelaku bisnis ataupun pelaku usaha, bahkan mungkin pemerintahan juga ketika melakukan verifikasi data tersebut. Nah, Undang-Undang PDP sudah jelas menyebutkan di pasal 1 apa itu data pribadi. Data pribadi itu adalah everything. Saya bilang itu everything. Kenapa? Setiap informasi Bapak Ibu yang dapat mengidentifikasi dan teridentifikasi seseorang. Dalam artian ketika kita bicara identifikasi, ketika kita mengidentifikasi A untuk menerbitkan sertifikat A, itu ada proses, Pak. Dan ketika proses penerbitan tersebut tentunya akan ada pengolahan data. Nah, oleh karena itu Undang-Undang PDP itu mengatur secara holistik. Mulai data itu di-collecting, misalkan ada 8 prinsip yang harus dipenuhi, kewajiban-kewajiban dalam rangka penghormatan hak subjek data atau hak si pemilik tanda tangan elektronik atau pemilik sertifikat elektroniknya, dan termasuk juga bagaimana kewajiban-kewajiban hukum dalam rangka compliance. Contohnya itu misalkan dia harus memiliki DPO misalkan, terus dia harus menghormati hak subjek data ketika subjek data menggunakan haknya. Tadi disampaikan juga bagaimana ketika minta dihapus, tanya nggak dihapus begitu. Atau datanya minta dirubah, masih data lama sehingga data itu obsolete begitu ya. Sehingga peruntukan dan tujuan transaksi itu tidak tercapai begitu. Atau prinsip misalkan dulu kita mungkin seringkali apa-apa konsen begitu ya, apa-apa konsen aja gitu. Nah, dengan Undang-Undang PDP itu sudah dibuka Bapak Ibu. Everything dalam memproses data tidak selalu dengan konsen. Ada 7 legal basis yang dikedepankan di Undang-Undang PDP. Pertama, kalau menurut hemat saya dan mungkin banyak orang juga, bahwa konsen itu upaya terakhir Bapak Ibu. Ketika kita memproses data, kita harus tahu dulu nih, apa dasar kita memproses. Kalau kaitannya dengan digital trust, berarti apa dasar kita mengidentifikasi. Pertama, bisa karena perjanjian Bapak Ibu. Ketika para pihak terikat suatu perjanjian, artinya ada kewajiban hukum yang harus dilakukan berdasar perjanjian, tidak semata-mata harus minta persetujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, aturan sektoral atau peraturan perundang-undangan. Ketika memang ada aturan yang meminta untuk melakukan identifikasi dengan mekanisme yang diatur secara rigid, artinya tidak perlu kita melakukan konsen. Berarti itu permintaan atau compliance dalam artian legal obligation. Ada juga misalnya konteks legitimate interest, dan ini memang jujur legitimate interest ini adalah sesuatu yang kalau di kepala saya itu ini hal yang sangat, bukan dibilang sulit diatur ya Pak, tapi cukup beragam. Karena bicara legitimate interest itulah kepentingan yang sah dari si pemroses kaitannya dengan tujuan pemrosesan. Misalkan itu adalah
ketika kita memproses data identifikasi seseorang gitu ya untuk menerbitkan sertifikat, ada beberapa kepentingan-kepentingan tertentu dari si pemproses untuk dilakukan pemrosesan data. Contoh, misalkan apakah dia residivis, apakah dia pernah menyalahgunakan, itu kan dicatat Bapak Ibu. Apalagi diperkuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, contoh di hotel, kita tahu kita datang ke hotel, kalau nggak showing KTP, pasti kita tidak akan dilayani begitu. Dan mereka juga mencatat, misalkan yang menginap atau yang customernya, contoh gemplang anduk gitu kan, itu kan dicatat sama mereka. Tanpa disuruh pun pasti dicatat, artinya itu legitimate interest. Sehingga dia bisa tidak menerima layanan tersebut. Demikian juga saya kira untuk PSRE ya. Ketika apakah nanti PSRE punya legitimate interest dalam hal menerbitkan sertifikat, saya kira dalam undang-undang itu sudah dimungkinkan Pak. Itu sudah dimungkinkan ketika PSRE mungkin akan menolak menerbitkan sertifikat elektronik misalkan. Itu dimungkinkan dalam konteks pemrosesan data. Nah, selain itu juga undang-undang PDP kaitannya dengan digital trust, itu kita waktu itu seingat saya perdebatan penyusunan undang-undang PDP hanya bicara tata kelola. Tapi waktu itu dari ahli pidana menyampaikan tidak cukup Pak. Tidak cukup bicara mengenai tata kelola yang baik dalam konteks identifikasi atau pemrosesan data, tetapi perlu juga dilindungi dari sisi penyalahgunaan data. Artinya undang-undang PDP itu memberikan kepastian bagi subjek data ketika datanya diproses tidak sah. Ketika datanya digunakan tidak sebagaimana mestinya. Ketika data itu diungkapkan yang sebagaimana tidak seharusnya. Dan termasuk yang keempat, data itu dipalsukan. Itu dilindungi Bapak Ibu. Jadi kita cukup berbangga dengan Undang-Undang PDP 27 karena kita hadir belakangan Bapak Ibu. Kita lihat Eropa saja hanya bicara private, artinya hanya bicara tata kelola, tidak ada sanksi pidana, artinya tidak ada koridor atau upaya perlindungan terakhir gitu. Kalau orang pidana bilang itu upaya terakhir dalam menertibkan, kenakan pidana. Nah, kita cukup beruntung untuk hal ini karena beberapa negara, bahkan Singapura pun saya kira PDP-nya hanya bicara tata kelola. Di dunia itu seingat saya baru ada 3 Pak. Bicara perlindungan data ini yang dikaitkan dengan pidana yaitu Indonesia, Filipina dan Korea. Jadi itu sangat strict bahwa ketika data itu disalahgunakan tidak dalam konteks tata kelola. Apa itu tata kelola? Bicara mengenai dia memproses data mulai dari collecting, menghapus, menganalisa, menyimpan, menyebarluaskan atau mengungkapkan sampai dengan memusnahkan. Artinya hadirnya Undang-Undang PDP dan kami juga sedang menggodok RPP dan ini jam 11 juga saya akan balik lagi ke rapat RPP untuk penyusunan pelaksanaan dari Undang-Undang PDP yang tentunya kita harapkan bisa menjadi bukan complementary tapi pelengkap untuk menciptakan digital trust. Demikian dari saya. Nih kayaknya RPP-nya juga deadline-nya hari ini kan ya Pak ya untuk menerima 14. masukan publik ya? Ya hari itu yang akan saya juga akan cek Pak. Menarik sekali ini Pak. Oke, pas kebetulan lagi ngomongin PSRE, saya langsung ke sebelahnya nih PSRE-nya langsung Pak. Udah dipanjang lebar tuh dari regulasi melihat apa ketentuan yang harus dipenuhi, bagaimana proses dan lain-lain. Sekarang langsung kita ingin tanya. FIDA selaku PSRE di Indonesia salah satu gitu ya, bagaimana sih berperan untuk melakukan pelindungan data pribadi ini? Iya, terima kasih Pak Ricci. Dan sebelumnya mungkin saya dari FIDA juga perlu ucapkan banyak terima kasih kepada OJK yang sudah memberikan ruangnya, Kominfo yang sudah dengan jelas tata kelolanya. Jadi apa yang kami lakukan, nanti saya akan sampaikan hal tersebut, tapi harapan kami juga sebagai pelaku industri di FIDA terutama, terkait digital trust ya khususnya fintech gitu, mudah-mudahan fintech bisa lebih maju dengan adanya sokongan dari penyedia jasa digital trust atau trust service provider mungkin istilahnya. Jadi itu bisa membantu pertumbuhannya juga, bisa membantu efisiensinya juga, dan yang paling penting adalah bisa membantu comply dengan PDP. Saya akan coba jelaskan, itu banyak sambungannya dari Pak Tuaman tadi yang sudah disampaikan. Apa yang kami lakukan, ya tentu saja yang pertama kaitannya dengan PDP,
kami harus sudah dengan jelas menyampaikan kepada pengguna mengenai istilahnya perjanjian penggunaan atau term of service atau privacy policy juga ada di sana. Dan tadi sebenarnya saya mau naruh di bagian pertama mengenai konsen, cuman Pak Toman bilang konsen itu justru belakangan. Nah, konsen VIDA ini kaitannya ke PDP adalah sebagai data controller istilahnya. Jadi tadi ceritanya dari koleksi datanya, kami menyimpannya, ada menghapusnya dan seterusnya. Itu. Jadi tadi ada 4 hal yang kami lakukan. Pertama adalah memberikan penjelasan kepada pengguna mengenai term of service dan privacy policy. Yang kedua adalah meminta konsen yang eksplisit bahwa VIDA sebagai pengendali data atau data controller. Yang ketiga adalah menjaga akurasi data. Nah, akurasi data itu kalau dari Kominfo, makasih sekali, ada sangat jelas, ada namanya standar verifikasi identitas. Itu harus kami ikutin. Jadi tadi yang ketiga adalah memastikan bahwa data pribadi yang kami proses, kami simpan, kami juga mungkin dalam beberapa kesempatan bisa membagikan sesuai dengan persetujuan dari pemilik, itu dipastikan akurat. Ya, salah satunya difasilitasi, alhamdulillah kalau di Indonesia ya, dengan adanya pusat data kependudukan yang sudah coverage-nya sudah sangat besar, itu sangat membantu. Dan yang terakhir, hal tersebut tidak bisa berjalan kalau tata kelola dan kontrol. Jadi hal yang keempat yang kami lakukan adalah ya tentu saja harus selalu diaudit oleh Kominfo. Tata kelolanya sangat jelas. Fasilitas, standar fasilitas dan peralatannya itu ada sekitar 160 item yang kami harus ikutin. Dan secara periodik harus diaudit. Kami saat ini pun lagi proses audit dengan teman-teman di tata kelola, di Aptika. Itu 4 hal itu yang kami percaya bisa menjadi consideration untuk industri bisa trust ke layanan kami. Dan tadi harapannya teman-teman di industri bisa jadi pengandal atau relying party, baik itu untuk layanan identitas digital terpercaya maupun tanda tangan digital terpercaya dan juga kalau di Indonesia namanya berinduk ke Kominfo. Itu yang membedakan dengan tanda tangan yang dari luar gitu. Jadi mudah-mudahan itu cukup jelas. Tadi ada 4 hal dan harapannya adalah bisa menjadi trust service provider untuk industri. Begitu Pak Ricci. Nah, lanjut nih Pak Ahmad. Kalau misalkan dalam aspek keamanan gimana? Gimana kita bisa memastikan bahwa VIDA dalam melakukan pemrosesan datanya itu aman? Iya. Sebenarnya kalau di industri kita ada istilah zero trust. Harus start dari kita tidak boleh percaya sama sekali sampai kita bisa membuktikan bahwa itu terpercaya. Komponennya banyak, komponen dari sisi teknologi, dari sisi infrastruktur, dari sisi SOP, dari sisi orang-orangnya pun harus sangat terpercaya. Kalau di PSRE ada istilahnya trusted roles, ada peran-peran orang-orang yang di assign, yang ditugaskan menjadi trusted role tadi ada 12 trusted role. Jadi dari orangnya itu kami bisa ya upaya ya, namanya juga upaya ya. Upaya kami adalah memastikan bahwa orang-orang yang terpercaya, infrastrukturnya sesuai dengan standar fasilitas dan peralatan yang tentu saja akan terus berevolusi menyesuaikan dari teknologi ya. Terus berikutnya teknologi yang digunakan, aplikasi-aplikasinya tadi dari BSSN juga menyampaikan bahwa sampai ke source code pun harus bisa dipastikan bahwa itu memenuhi standar keamanan. Jadi banyak komponen yang itu ujung-ujungnya dikombinasikan dan dikontrol oleh proses audit itu sendiri. Baik itu audit internal maupun audit eksternal. Audit eksternal yang reguler tentu saja dari Kominfo, tentu saja dari kalau yang umum ya secara IT ada ISO 27001, terus bahkan kalau untuk PSR atau CA ada yang dari global kami juga comply dengan Web Trust gitu. Nah mudah-mudahan logo-logo hasil audit yang kami juga publish misalkan di website kami itu juga menjadi referensi bagi industri bahwa oh iya dengan VIDA kami bisa percaya karena udah melewati proses audit ini dan ini. Ya, walaupun secara ancaman seperti tadi data-data yang disampaikan dari Bapak dari BSSN
ancamannya tentu akan selalu ada dan akan selalu terbaru. Nah itu harus terus mengikuti lah. Ancaman selalu ada, biasanya kita tuh ya kalau di cyber security konteksnya tuh cuman bilang gini Pak, cyber security itu adalah lu aware sekarang lagi diserang atau lu nggak aware kalau sekarang lagi diserang. Jadi diserang itu sebenarnya adalah sebuah kepastian. Sebuah gitu. kepastian. Oke. Dan mungkin saya Pak Ricci kemarin baru dapat terms baru dari teman-teman waktu hari Sabtu itu ada juga acara teman-teman di komunitas gitu, ada istilahnya cyber teroris. Saya sebelumnya nggak pernah pakai acara itu, tapi saya sepakat dengan kalimat itu, cyber teroris itu banyak sekarang. Kalau dulu tuh kita nyimpen data itu hanya sebatas simpen di locker selesai gitu ya. Dan dulu ancaman-ancaman ketika baru bergantung dengan teknologi ya sebatas virus. Sekarang itu udah semakin merajalela. Nah, narasumber yang terakhir nggak kalah keren ya teman-teman ya. Jadi ini mindset orang tua ya. Mindset orang tua. Biasanya kita kalau bilang bahwa industri yang sangat mengedepankan implementasi teknologi dan sangat concern dengan cyber security itu selalu bilangnya adalah industri finansial dan industri telco gitu ya. Padahal industri kesehatan itu nggak kalah keren, tapi seringkali kita juga agak bingung gitu ya, siapa ya kita bisa undang nih kalau misalkan ngomongin soal kesehatan. Nah, mumpung narasumbernya di sini nih lagi pas banget gitu ya. Mas Jeffrey, mau nanya, tadi udah ngomongin regulasi, kita ngomongin bagaimana VIDA mengimplementasikan standar-standar PSRE-nya. Gimana sih sekarang kalau di perusahaan-perusahaan health tech gitu ya, atau di asosiasi industri health tech gitu, melihat peran identifikasi digital gitu dalam menjaga keamanan data medisnya, informasi kesehatan pasien, dan transaksi di dalam layanan fintech. Ya, terima kasih. Kalau misalkan kita bandingkan gitu ya, industri health tech dan fintech itu kan sebenarnya health tech itu perlu banyak belajar dari fintech ya. Karena industri fintech itu mungkin sudah lama dan sudah terregulasi dengan baik dan pemain-pemainnya itu sudah ada standarisasi semuanya gitu ya. Kemudian otoritas pemerintahnya juga sudah melakukan regulasi yang lumayan kenceng gitu ya. Kalau di health tech itu memang kita baru berbenah itu mungkin di 2-3 tahun terakhir Pak. Jadi berbenahnya itu dalam hal gimana sih mengimplementasikan inovasi digital untuk melakukan digitalisasi fasilitas kesehatan. Di situ dulu, karena kalau kita ngomongin security, data dan segala macam otomatis kan semuanya harus digital kan. Tapi prakteknya di implementasi di lapangan sana, di teknis sana mereka masih konvensional Pak. Jadi melakukan rekam medik dan segala macam itu masih pakai kartu aja, kartu pasien dan segala macam dan sifatnya tuh masih manual. Dan itu tidak bisa serta-merta langsung bisa diintegrasikan semuanya dalam satu waktu secara skala nasional. Karena memang kan kita negaranya di negara geografis ya, berpulau-pulau juga. Untuk implementasi di daerah Jawa saja perlu waktu gitu. Jadi memang kalau kita berbicara tentang health tech, untuk identitas data itu menjadi PR juga sih ya, perlu waktu untuk kita benahi dengan baik. Tapi kalau dari sisi apa yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah mengarah ke sana Pak. Jadi sekarang kan Kemenkes aku mau ngasih ilustrasi ya, mungkin teman-teman di sini banyak kan backgroundnya fintech atau segala macam gitu ya. Cuman kalau di health tech ini agak berbeda karena memang kita harus banyak berbenah dan harus banyak belajar dari fintech, industri fintech. Even di regulatory sandbox saja kita baru mulai Pak. Kalau di fintech kan regulatory sandbox kan sudah implementasi sejak lama. Di health tech, regulatory sandbox itu juga masih baru Pak, dan itu baru digodok untuk dari sisi pengkajiannya Pak. Dan apalagi kalau misalkan kita ngomongin security data, integrasi data dan segala macam, itu pun masih banyak PR, karena sekarang kita kan ada kenal Satu Sehat ya, dari Kemenkes, usaha untuk mengintegrasikan semua data pribadi. Kalau konteksnya di industri kesehatan itu, data pribadi itu adalah rekam medik sebenarnya, di mana data kesehatan masyarakat Indonesia. Dan itu belum terintegrasi Pak. Kalau mungkin kalau misalkan di fintech atau di startup keuangan gitu ya dengan berbagai macam bisnis model sudah terekam dengan baik transaksi keuangannya, transaksi pribadi dan segala macam. Cuman kalau untuk di health tech
untuk dari sisi rekam medik ini masih mau diintegrasikan seluruh Indonesia. Itu pun perlu waktu dan itu pun perlu effort dari semua pelaksana health tech sih Pak. Gitu sih ilustrasinya. Nah, Mas Jifri, kalau misalkan tadi BSSN udah nyampaikan gitu ya, oh ini serangan-serangan yang terjadi seringkali. Tadi Mas Jifri juga sampaikan juga tata kelolanya masih banyak nih PR untuk kedepannya. Ada nggak sih tantangan khusus yang dirasakan oleh health tech di dalam mengimplementasikan ini? Unification-nya sih Pak, penyatuannya. Karena jujur kalau industri kesehatan sangat senioritas ya. Karena memegang kebijakan itu kan mungkin senioritas ya dari pelakunya. Kemudian tidak serta-merta langsung bisa dipukul rata dari government memaksakan untuk unification dari data medik, kemudian bisa dilakukan diimplementasi sampai ke ranah puskesmas, klinik di daerah-daerah. Perlu waktu juga. Jadi tantangannya adalah penyatuan rekam medik itu agar bisa dimanfaatkan datanya level nasional Pak. Gitu. Nah sekarang nih dari asosiasi health tech gitu ya, gimana kolaborasi dengan badan regulator untuk menghadapi permasalahan-permasalahan ini? Intens banget. Jadi Kemenkes itu kan sekarang mungkin melalui DTO ya, Digital Transformation Office. Jadi menariknya itu adalah ketika orang startup, orang swasta masuk ke pemerintah untuk melakukan inovasi teknologi adoptionnya jauh lebih cepat. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah membantu pemerintah sih Pak untuk mengimplementasi segala inovasi tersebut. Tapi memang sifatnya tidak bisa cepat. Karena itu pun ketika DTO dibentuk, kemudian teman-teman startup health tech juga menunggu sebenarnya waktu itu. Karena kita sudah memperjuangkan audiensi ke pemerintah itu mungkin udah tahunan gitu. Cuman responnya itu ketika Kemenkes itu bentuk DTO dan ada beberapa pemain-pemain swasta yang masuk ke kementerian untuk memperjuangkan di dalam. Kalau di dalamnya kalau didukung sama mereka sih, sehingga adaptasi inovasinya bisa lebih cepat. Ada banyak peraturan baru yang mendukung tentang adopsi teknologi. Kemudian ada peraturan baru seperti yang implementasi satu sehat dan segala macam sih Pak. Itu. Teman-teman panitia, kami masih punya waktu untuk diskusi nggak? Jujur ini diskusinya daging gitu ya. Ini saya jujur-jujuran aja ya. Saya bikin catatan banyak dan mungkin nanti saya share untuk rekap. Nampaknya saya tidak mampu untuk merekap semua ini. Jadi kalau dibilang bahwa diskusinya kalau konteksnya di YouTube tuh kita bilang diskusinya daging. Ini daging banget gitu ya. Nah, masih Oke, ini kelihatannya kita tidak akan membuka sesi tanya jawab gitu ya, tapi ini mumpung nih narasumbernya ada di sini semua gitu ya. Saya izin nih, saya kembali ke Pak Rela Ginting nih Pak. Satu pertanyaan Pak. Kalau di dalam konteks identitas digital dan perlindungan data pribadi masyarakat gitu ya Pak ya, dalam menggunakan layanan keuangan, khususnya fintech, apa nih inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh OJK untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat nih Pak? Waktunya tinggal berapa menit? Saya masih punya waktu berapa menit? Ya jadi masih ada waktunya ya, walaupun mungkin jawaban saya sedikit agak umum ya. 5 menit. Ya. Sebagai regulator kami kan melakukan tindakan-tindakan misal secara umum adalah baik itu pencegahan dan juga penanganan ya. Jadi kalau yang sering disebut itu preventif dan kuratif ya. Jadi dari sisi preventifnya itu kami menerbitkan peraturan-peraturan ya, di dalamnya tadi adalah termasuk juga membuat pengaturan tentang bagaimana perlindungan data pribadi itu harus dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan, termasuk juga tadi disinggung di situ kalau kita lihat lagi di dalam undang-undang P2SK itu adalah keamanan dan ketahanan cyber itu harus dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Pelindungan data pribadi itu juga harus mengacu kepada prinsip-prinsip pemrosesan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, terkait dengan aspek pengaturan itu, saat ini kami sedang menyusun perubahan
peraturan PUJK 6 tahun 2022 yang baru terbit itu. Jadi sekarang kami sedang menindaklanjuti itu dan membuat lebih detail lagi tentang peraturan-peraturan itu. Nanti tentu saja di dalamnya berdampak kepada digital trust itu sendiri nantinya. Kemudian dari sisi aspek pengawasan kami itu satu lagi tentu saja kami melakukan edukasi juga di dalam preventifnya ya. Jadi kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk benar-benar menjaga data pribadinya itu karena banyak sekali case-nya mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahu. Dari aspek ini penindakan atau kuratifnya itu kami melakukan pengawasan itu bisa langsung maupun tidak langsung. Pengawasan tidak langsung itu kami banyak juga menerima laporan-laporan dari masyarakat dan itu kami melakukan konfirmasi pemeriksaan juga terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Jadi kalau ada yang merasa bahwa mereka identitas pribadinya disalahgunakan, itu kami akan mengklarifikasinya dengan pelaku usaha jasa keuangan. Demikian juga kami memonitor ada semacam namanya cyber patrolnya lah di kita gitu. Jadi mereka mengecek juga tentang banyak isu, tetapi mungkin salah satunya di dalamnya bisa saja tentang masalah identitas pribadi tadi. Selain itu kami juga tentu saja melakukan pemeriksaan langsung kepada pelaku usaha jasa keuangannya untuk memastikan apakah memang pelindungan data pribadinya sudah diterapkan di sana. Kami juga secara laporan kami meminta pelaku usaha jasa keuangan itu melakukan self assessment gitu ya, apakah mereka sudah memenuhi peraturan-peraturan kita terkait pelindungan data pribadi. Jadi berdasarkan itu kami bisa mengevaluasi sebetulnya menurut penilaian mereka itu bagaimana posisi masing-masing pelaku usaha jasa keuangan. Itu dari aspek pengawasan yang mungkin bisa kami sampaikan. Dan memang sebagaimana beberapa hal juga kita baca di media massa, ya penyalahgunaan data pribadi itu banyak sekali dan termasuk juga katakanlah pinjol-pinjol ilegal yang kita ketahui melalui Satgas Waspada Investasi yang kita kenal dulu ya, sekarang namanya Satgas entitas ilegal ya. Jadi kira-kira banyak terdapat case-case gitu, misalnya ada yang identitas pribadinya disalahgunakan dan pada akhirnya tadi juga disampaikan juga bahwa itu tiba-tiba ada pinjaman dan ditagih juga ke yang bersangkutan. Jadi memang ada case demikian yang kami temukan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai beberapa gambaran tentang kira-kira inisiatif yang kita lakukan. Jadi sebenarnya cukup banyak dan itu tidak spesifik detail banget terhadap identitas data pribadi, tetapi secara besaran dan tentu saja berdampak kepada identitas pribadi tadi. Siap. Oke, baik. Untuk sesi selanjutnya saya rasa mungkin untuk masing-masing narasumber dapat dipersiapkan terkait dengan closing remark gitu ya. Oke, teman-teman nampaknya kita dibatasi oleh waktu gitu ya. Saya udah didada-dada terus dari panitia gitu ya. Ini karenanya udah waktunya makan siang gitu. Jadi teman-teman semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semuanya dan akan menambah wawasan tambahan juga untuk kita semuanya. Jadi untuk selanjutnya saya oper ke masing-masing narasumber untuk dapat memberikan closing remark-nya. Pak Rela Ginting tadi udah kebagian pertanyaan terakhir, saya oper ke sebelahnya dulu Pak. Terima kasih Pak Ricci. Mungkin untuk closing dari saya, banyaknya ancaman siber yang teridentifikasi oleh BSSN. Sebenarnya mau apapun itu bentuknya, malware, APT dan hal-hal lain seperti ransomware, itu sebenarnya berangkatnya adalah lebih banyak, mungkin sekitar 80% itu berangkat dari awareness dari pengguna, dari para admin, para pengguna layanan yang itu sangat kurang gitu. Jadi
bagaimana malware-malware itu bisa didistribusikan karena adanya security awareness yang sangat kurang. Mau menerapkan identitas digital dan trust, ya berarti itu harus berawal dari pengguna masing-masing. Seperti itu, Pak. Sebenarnya mirip dengan Mas dari BSSN bahwa bicara mengenai digital trust ini tidak terlepas dari proses. Artinya dalam menciptakan digital trust ini kita harus perhatikan proses. Jangan sampai dalam identifikasi, verifikasi malah ada suatu tantangan baru atau risiko baru, yaitu dalam hal pemrosesan data. Artinya adalah ketika menciptakan digital trust itu perlu juga memperhatikan peraturan perundang-undang terkait, khususnya perlindungan data pribadi, sehingga tujuan dari digital trust itu dapat tercapai. Seperti tadi Pak Budi sampaikan, mendapatkan trust itu sangat sulit, tetapi untuk hilangnya trust itu sendiri sangat gampang. Jadi perlu memperhatikan koridor-koridor hukum yang terkait dalam konteks mencapai digital trust. Itu mungkin dari saya. Iya, dari saya, dari Vida, kita sudah melihat impact teknologi digital terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi sektor digital itu sangat besar sekali untuk kita, untuk bangsa Indonesia. Dan hari ini kita juga mendengar banyak ancaman. Dan Vida hadir semoga bisa menjembatani antara keinginan kita untuk terus tumbuh di ekonomi digital, untuk bisa menghadapi, memitigasi lah mungkin lebih tepatnya, memitigasi ancaman-ancaman tersebut dengan tadi layanan-layanan Vida untuk digital trust, baik itu identitas digital maupun tanda tangan digital. Mas Jeffrey? Kalau dari kami, teman-teman doakan agar implementasi dari penyatuan rekam medik tingkat nasional dalam satu sehat itu bisa dilakukan. Agar apa? Agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan dengan tepat guna, karena data sekarang separated ya, antara Fasiankes, antara industri farmasi, industri alat kesehatan dan segala macam itu masih belum nyatu gitu, karena memang data rekam mediknya masih belum semuanya terintegrasi dengan baik. Mudah-mudahan di beberapa tahun ke depan kita bisa mendapatkan data yang unification itu, sehingga data pribadi dan segala macam bisa dilaksanakan dengan baik. Gitu sih Pak. Terima kasih. Saya save the best for last Pak. Pak Rela Ginting. Kayaknya tadi udah semua tadi Pak ya. Ya, kalau saya kembali kepada statement awal saya tadi bahwa inovasi itu adalah satu keniscayaan yang kita butuhkan, dan itu akan sangat baik jika diseimbangkan dengan pelindungan konsumen. Karena kalau kita dengan pelindungan konsumen itu adalah faktor penting untuk meraih kepercayaan tadi, trust. Nah, trust bukan hanya trust saja, tentu saja dampaknya nanti adalah kesinambungan jangka panjangnya. Jadi kalau Bapak Ibu inovasi sekarang tetapi tidak ada trustnya, tentu itu tidak akan langgeng dalam jangka waktu panjang. Makanya salah satu hal yang penting di situ untuk memelihara trust tadi adalah Bapak Ibu harus mampu memanage perlindungan data pribadi itu dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu saja. Siap. Oke, mari kita aplaus buat para narasumber yang keren-keren ini. Oke, dengan closing remark yang sudah diberikan oleh para narasumber, maka dengan ini kami tutup sesi panel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Richie yang telah memandu sesi yang super ya Pak ya, daging kalau kata Pak Richie tadi tuh ya, daging banget gitu, seru banget. Jadi mungkin aku izin sedikit nambahin juga kali ya, kalau tadi udah disebutin gitu kan sama bapak-bapak narasumber gitu, awareness, kepatuhan itu adalah hal yang paling penting gitu ya, baik dari sisi subjek data pribadi ataupun prosesor ataupun pengendali data pribadi itu sendiri. Oke, mungkin aku bisa kembali memanggil para bapak-bapak narasumber dan juga moderator.
Kami dari Aftek ada sedikit ucapan terima kasih Pak, boleh maju lagi Pak. Silakan kepada Bapak Rela Ginting, Bapak Tuaman, Bapak Ricci, Bapak Adik Bani, Bapak Ahmad Taufik dan juga Bapak Jeffrey. Dan saya persilakan kepada Mas Aris selaku Eksekutif Director Aftek untuk memberikan ucapan terima kasih kepada masing-masing narasumber. Silahkan untuk foto bersama terlebih dahulu Bapak-Bapak. Ya, udah siap? Udah siap kameranya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, silakan kembali ke tempat masing-masing. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita telah sampai pada akhir acara. Kunjungi website www.fintech.id serta follow Instagram kami @fintech.id untuk mengetahui berbagai kegiatan Aftek. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, dan moderator, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara hingga selesai. Mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi feedback form dengan memindai QR yang ada pada layar. Pengisian feedback form ini juga akan menjadi acuan evaluasi bagi kami dan juga akan menjadi dasar dalam pengiriman e-sertifikat dari kegiatan ini. Jadi mohon untuk dapat di-scan QR-nya. Mungkin sambil ngisi, sambil izin saya menginformasikan kita telah menyiapkan makan siang di bagian sebelah kanan sini. Jadi Bapak Ibu bisa keluar lalu ke kiri dan ada di sayap kanan sana. Oke, mungkin bagi yang sudah selesai mengisi feedback form ini bisa langsung menuju tempat makan siang. Akhir kata, mohon maaf atas adanya kekurangan. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Selamat siang dan sehat selalu. Terima kasih. Your customer need an easy, fast, and secure access to the digital services. In the other side, your business need to comply with the regulations. Vita Digital Identity is a regulation-compliant solution that can be implemented in any use case for any industry. From verification, digital signature, and authentication, with fully automated biometric-based identity verification can help you to scale up your business faster and securely. Our liveness detection technology helps you to deter and prevent online identity fraud and provide a digital trust for your business and customer. It is a simple, intuitive, and secure solution, so it's easy for any customer, but harder for fraudsters to spoof the verification process. To protect your business and customers against online identity fraudsters and scammers, our automated online identity biometric-based verification gets customers verified in seconds, helping businesses to accelerate and scale your business faster. Our technology supports financial inclusion, so no one is left behind in a digital transformation. So you can scale and make your digital solutions available anywhere and to everyone.
Teknologi menghadirkan kemudahan dan kecepatan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melakukan transaksi pada sektor keuangan. Implementasi pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan berupa financial technology atau fintech memberikan alternatif akses bagi masyarakat, terutama kepada kelompok unbanked dan underbanked. Adopsi fintech juga telah mengubah industri jasa keuangan di Indonesia, mendorong inovasi dan kolaborasi, serta mendukung pemulihan ekonomi, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Laporan Economist 2022 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat ekonomi digital di Indonesia setara dengan 77 miliar US dollar di tahun 2022 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga mencapai 360 miliar US dollar di tahun 2030. Mayoritas responden, yakni 82,7%, telah melakukan sejumlah inisiatif dalam literasi keuangan. 62,9% diantaranya telah menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank. Penerapan aspek Environmental, Social, and Corporate Governance atau ESG untuk mendukung perekonomian berkelanjutan juga telah diterapkan oleh 26,7% responden.